Soal 1. Pagi ini seperti biasanya Anda selalu sibuk dengan rutinitas di pekerjaan sebagai seorang customer service pada sebuah rumah sakit pemerintah. Ketika Anda sedang asik bekerja, datanglah seorang ibu-ibu tua yang ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali kepada sang ibu, namun ternyata ibu tersebut tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Bagaimana sikap Anda? A. Menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibunya agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan. B. Menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu ibu tersebut untuk proses pengurusannya. C. Menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun agar sang ibu paham maksud dari apa yang Anda jelaskan. D. Meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. E. Meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi, topik pelayanan publik, indikator daya tanggap terhadap pelayanan terhadap masyarakat, memenuhi kebutuhan penerima layanan dan segera mungkin. Permasalahan pada soal ibu-ibu tua yang tidak paham prosedur penggunaan BPJS untuk rawat inap, padahal sudah Anda jelaskan bahkan dengan bahasa yang mudah dimengerti, tapi sang ibu tetap tidak paham. Solusinya adalah menjelaskan kepada anggota keluarga yang lain. Jadi poin 5 itu adalah opsi D. Meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Jadi bukan malah Anda menjelaskan dengan sabar lagi, karena sudah di soal sudah ada keterangannya bahwa sudah dijelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Lanjut soal nomor 2. Anda merupakan seorang karyawan pada sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi. Siang ini akan diadakan sebuah diskusi singkat dengan pimpinan perusahaan. Semua karyawan diminta untuk memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya agar banyak dari customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda. A. Memberikan usulan jika ingin meningkatkan pelayanan, perusahaan harus memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan tanpa terkecuali. B. Mengusulkan adanya jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui dan para lansia. C. Mengusulkan agar pada hari libur massal, biaya tiket didiskon hingga 50% sehingga banyak dari pelanggan yang akan menggunakan jasa perusahaan Anda. D. Memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia. E. Mengusulkan agar alat transportasi yang digunakan selalu bersih dengan cara merekrut karyawan baru dengan gaji tinggi. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi, topik orientasi pada pelayanan, indikator memberikan pelayanan terhadap pelanggan secara cepat dan mengerti kebutuhan pelanggan, tapi disesuaikan dengan SOP perusahaan. Permasalahan ingin meningkatkan pelayanan, opsi D adalah opsi yang paling mungkin dengan memberikan fasilitas khusus kepada golongan ibu hamil, menyusui, dan lansia agar mereka nyaman pada saat perjalanan. Jangan terjebak pada opsi A, itu bukan jawaban yang diinginkan. Perusahaan sudah punya SOP, jadi standar pelayanannya. Nah, jadi poin terbaik adalah opsi D, memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Awal tahun ini Anda baru saja lulus dari sebuah universitas ternama dengan predikat cum laude. Anda pun mencoba peruntungan untuk melamar di beberapa perusahaan. Setelah mengikuti beberapa kali proses seleksi di beberapa perusahaan, akhirnya Anda diterima di sebuah perusahaan yang terletak di pinggiran kota. Kemudian Anda memutuskan untuk mencari kontrakan di sekitar lokasi perusahaan Anda bekerja. Namun Anda merasa
tinggal di pinggiran kota memang sangat tidak mengenakan, mulai dari susahnya transportasi umum untuk ke kota, jauhnya fasilitas kesehatan, sampai jarangnya tempat hiburan sebagai pelepas stres jika pulang bekerja. Tapi dengan tinggal di pinggiran kota membuat Anda sering tiba tepat waktu di kantor. Bagaimana sikap Anda? Oke. A. Saya akan mencoba untuk bertahan semampunya untuk tetap tinggal di pinggiran kota karena akan membuat saya lebih dekat dengan lokasi perusahaan. B. Mencari tempat tinggal lain yang lebih nyaman meskipun sedikit jauh dari lokasi perusahaan tempat Anda bekerja. C. Mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda. D. Berusaha untuk bekerja lebih giat dengan harapan bisa mendapatkan fasilitas rumah di kantor. E. Menerima hal ini sebagai risiko dari pekerjaan yang Anda ambil dan berusaha untuk tetap bisa merasa nyaman tinggal di daerah pinggiran. Oke, kita lihat jawabannya. Topik kemampuan beradaptasi, indikator mampu beradaptasi dengan lingkungan baru serta bersifat menerima perubahan sebagai sebuah tantangan. Permasalahan pada soal Anda merasa bahwa tinggal di daerah pinggiran tidak mengenakan karena serba banyak kekurangan, namun hal ini memudahkan untuk akses ke tempat kerja. Solusi yang tepat adalah opsi C, mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda, menunjukkan bahwa Anda seorang yang mampu beradaptasi dengan suasana baru. Jadi, poin yang terbaik adalah opsi C. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Semenjak musim kemarau melanda negeri ini, terutama di daerah tempat tinggal Anda, membuat masyarakat di sekitar harus berhemat dalam menggunakan air untuk kebutuhan rumah tangga dan keperluan sehari-hari lainnya. Satu-satunya sumber air yaitu berasal dari air PDAM yang mengalir di setiap rumah warga. Namun akhir-akhir ini aliran air tersebut sering mati, terutama pada saat pagi hari di mana semua orang membutuhkannya untuk berbagai aktivitas mulai dari memasak sampai dengan untuk kebutuhan mandi sebelum menjalankan aktivitas. Hal apa yang akan Anda lakukan? Kita lihat opsinya. Opsi A, mengajukan protes kepada pihak penyedia jasa air yaitu PDAM agar pada saat pagi hari aliran air tidak mati karena ini merupakan hak warga. B, santai saja. Saya bisa meminta air untuk kebutuhan memasak dan mandi kepada tetangga. C. Menggunakan air seadanya untuk memasak dan kebutuhan mandi sebelum berangkat ke kantor agar tidak terlambat. D. Meminta suami atau istri untuk membeli air galon setiap harinya untuk kebutuhan memasak dan mandi anggota keluarga. E. Menampung air di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan di pagi hari. Oke, kita lihat jawabannya. Topik kreativitas dan inovasi. Indikator mampu berpikiran kreatif dan imajinatif untuk menyelesaikan dan mencari solusi terhadap masalah. Masalah dalam soal adalah musim kemarau membuat warga harus berhemat air. Ditambah lagi air sering mati jika di waktu pagi. Solusi yang paling tepat adalah opsi E, menampung air semalaman sebagai cadangan, menunjukkan jika kita orang yang kreatif dapat mencari solusi atas sebuah permasalahan yang terjadi. Jadi opsi yang paling baik adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 5. Hari ini di kantor Anda akan diadakan rapat besar terkait dengan kebijakan yang akan ditempuh oleh perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Semua karyawan yang memiliki divisi masing-masing diminta untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka. Pada saat rapat berlangsung, Anda pun telah menyampaikan ide Anda sebagai perwakilan dari divisi Anda. Namun rekan yang lain kurang mendukung ide dan gagasan yang Anda ajukan karena dinilai tidak memiliki perubahan signifikan terhadap perusahaan ke depannya. Sikap Anda: A. Mencoba membicarakan lebih jauh dengan rekan perwakilan divisi yang lain maksud dari gagasan yang Anda ajukan dan dampaknya terhadap perusahaan. Saya ulangi opsi A. Mencoba membicarakan lebih jauh dengan rekan perwakilan divisi yang lain maksud dari gagasan yang Anda ajukan dan dampaknya terhadap perusahaan. B. Mencari dukungan dari ketua rapat dengan memberikan data-data yang mendukung gagasan Anda agar diterima. C. Membicarakan dengan rekan divisi lain untuk memadukan gagasan yang Anda punya.
D. Menggantinya dengan ide lain yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua perwakilan divisi. E. Merumuskan ide tersebut secara detail agar rekan-rekan yang lain mengerti bahwa gagasan yang Anda sampaikan akan berdampak baik bagi kemajuan perusahaan. Kita lihat jawabannya. Topik kemampuan bekerja sama dalam kelompok, indikator keterbukaan, saling bekerja sama dan selalu melibatkan orang lain. Masalah gagasan Anda dinilai kurang memberikan perubahan signifikan. Solusi pertama yang bisa Anda lakukan adalah memadukan gagasan Anda dengan rekan yang lain, seperti pada opsi C, menunjukkan Anda menerima pendapat orang lain dan berusaha tetap pada prinsip dengan kolaborasi dengan rekan yang lain. Jadi poin yang maksimal adalah opsi C. Kita lanjutkan soal nomor 6.